Jadi ketika udah dibuka programnya kan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa langsung lihat di basic process. Bisa create. Jadi caranya bisa di drag atau diklik 2 kali. Lalu tulis create plat atau kita mau mendefinisikan kedatangan platnya. Lalu entity type-nya adalah plat. Dan di sini kita mau mendefinisikan bahwa plat tersebut datang setiap 1 jam sekali dengan entitas per arrival itu 170 dan kedatangannya hanya 1 kali. Setelah itu kita mau mendefinisikan kedatangan platnya itu di mana sih sebenarnya. Kita bisa tulis di sini dia datang di stasiun pemotongan. Name-nya bisa diganti dengan stasiun pemotongan. Jadi di sini bedanya name dan station name adalah name itu yang muncul di interface-nya. Kan ini sekarang masih station 1. Ketika diganti name-nya jadi stasiun pemotongan, maka dia akan berubah jadi stasiun pemotongan. Sedangkan station name-nya baru merupakan nama dari stasiun itu. Teman-teman bisa langsung di copy paste dari name ke station name, lalu di OK. Kemudian kita mau mendefinisikan proses yang pertama kali, yaitu proses inspeksi material atau lembaran plat yang datang tersebut. Di sini kita menggunakan basic process, modul proses dengan nama proses inspeksi dan actionnya adalah sys delay release. Di proses inspeksi ini kita akan menggunakan operator inspeksi sejumlah 1 orang. Dengan lama waktu inspeksi selama normal dalam unit second dengan rata-ratanya 65,13 second dan standar deviasinya 9,32 second. Lalu di OK. Pertama tadi kami udah mendefinisikan lama waktu inspeksi tersebut. Lalu ini kita menentukan sebenarnya dia lolos inspeksi apa tidak. Nah, maka dari itu ditulis name-nya sebagai lolos inspeksi, kemudian dari keterangan kan material dinyatakan lolos ketika sebanyak 90% dari total material yang ada, dan itu didapatkan dari data yang sudah diambil sebelumnya. Setelah itu kita akan definisikan plat yang lolos inspeksi di sini dengan menambahkan assign, lalu entity type-nya ditulis sebagai plat baik. Lalu kita juga bisa menambahkan entity picture atau gambar yang akan bergerak ketika simulasi nanti dijalankan. Pertama kita meng-assign plat baik, lalu yang kedua kita akan meng-assign plat buruk. Dengan cara yang sama, diganti caption-nya atau name-nya menjadi assign plat buruk. Kita tambahkan entity type-nya, kita harus mendefinisikan lagi dia sebagai apa. Kita tulis plat buruk, lalu kita tambahkan animasinya atau entity picture-nya. Terserah teman-teman mau menggunakan simbol ya seperti apa atau icon yang apa. Oke. Lalu kita akan memproses plat-plat yang baik tadi dengan cara dipotong, atau kita tulis di sini proses pemotongan. Proses pemotongan kita actionnya sys delay release, tapi karena keterangannya ada 3 operator potong dan 3 mesin potong, maka di sini kita menggunakan
tipenya adalah set. Dimana ketika nanti ada material yang datang, maka operator potong pertama akan mengerjakan itu terlebih dahulu. Lalu ketika ada material kedua yang datang, maka akan dikerjakan oleh operator kedua. Ketika ada material ketiga yang datang, maka dia akan dikerjakan oleh operator ketiga. Begitu juga dengan mesin potongnya. Lalu delay tab-nya kita akan memasukkan dia minimum sebesar 3,9 dengan unit menit, lalu most likely-nya adalah 5, lalu maksimumnya adalah 6,12 menit. Karena tadi kita menggunakan set, maka kita juga harus mengisi data modulnya. Di sini kita akan mendefinisikan siapa saja yang mengerjakan proses pemotongan itu. Bisa langsung ditulis di sini, kita menggunakan operator potong 1. Kita namakan saja operator potong 1, lalu double klik lagi, kita tulis atau kita copy paste dari sebelumnya, kita namai ia operator potong 2, dan selanjutnya kita definisikan operator potong 3. Jika sudah, kita lakukan hal yang sama terhadap mesin potong. Kita bisa namai mesin potong 1, mesin potong 2, dan mesin potong 3. Atau terserah teman-teman ingin mendefinisikan dia sebagai apa. Namanya terserah. Jika sudah, proses pemotongan merupakan pendefinisian dari lama memotong itu sendiri. Sekarang kita akan mendefinisikan ia terpotong menjadi 2. Maka tadi ditulis duplikatnya ialah 1. Karena hasil dari modul spirit ini adalah yang pertama original, yang kedua ialah duplikatnya. Lalu kita akan assign namanya menjadi potongan plat. Kita tulis di sini, entity type-nya adalah potongan plat. Lalu boleh teman-teman menambahkan entity picture-nya. Jika sudah, karena di soal ditulis bahwa setiap 8 potongan plat yang sudah ada akan dibawa menggunakan troli, maka ditulis di sini kita mengumpulkan dulu 8 biji secara temporary. Karena nanti setelah dibawa menggunakan troli, maka ia akan diproses secara terpisah lagi. Maka kita di sini menggunakan temporary. Lalu jangan lupa yang tadi kita sudah mendefinisikan dia sebagai plat buruk akan dibuang, maka langsung ditambahin dispose setelah assign plat buruk. Di sini kita akan menggunakan troli, maka dari itu ada serangkaian modul yang harus digunakan ketika ingin mendefinisikan troli. Yang pertama ialah request, yang kedua transport, yang ketiga adalah free. Kita tulis transporternya ialah troli, lalu velocity-nya kita buat menjadi 1,5 meter per second. Oke, ketika sudah di-request trolinya, maka ia akan mentransport atau menghantarkan material-material yang telah didefinisikan tadi. Transport,
kita tulis namanya jadi transport. Kemudian transport name-nya kita tinggal pilih karena tadi kita sudah mendefinisikan di awal. Lalu unit number-nya ialah 1 karena jumlah trolinya hanya 1. Kemudian station name-nya ialah stasiun Punch karena kita akan membawanya ke stasiun Punch. Setelah itu kita akan definisikan lagi kecepatan ialah 1,5 meter per second. Ketika sudah, jangan lupa untuk menyambungkan node-nodenya, jangan sampai ada yang tidak diberi konektor. Kita harus mengingat juga bahwa output dari masing-masing modul, misalkan modul dessert yang memiliki 2 output, kemudian spirit ketika kita hanya melakukan pemotongan, maka dia juga akan memiliki 2 output, yaitu yang original dan yang satu ialah duplicate. Ketika sudah, jangan lupa untuk menyimpannya dengan cara Ctrl F. Lalu jangan lupa kita juga harus mendefinisikan data modul transporter. Kita menyesuaikan lagi velocity-nya, kita buat 1,5. Unitnya ialah per second, lalu initial statusnya ialah dari mana troli tersebut berangkat. Kita definisikan di sini stasiun pemotongan. Lalu kita juga harus mendefinisikan jaraknya, kita berpindah ke data modul distance. Kita berangkat dari stasiun pemotongan lalu berhenti di stasiun Punch. Dengan jaraknya di sini kita buat 15 meter. Setelah itu kita akan definisikan di sini stasiun yang sudah kita definisikan sebelumnya tadi ialah stasiun Punch, di mana tinggal memilih saja nama stasiunnya lalu oke. Karena tadi kita sudah menggunakan troli, maka di stasiun Punch ini kita akan melepas troli ini dengan cara menggunakan modul free, lalu masukkan nama transporternya dan unit numbernya. Karena tadi ya potongan plat yang datang masih berjumlah 8, karena kita kumpulkan 8 lalu dipindah menggunakan troli, maka di sini kita akan meng-split batch yang berisikan 8 potongan plat tadi untuk diproses satu persatu. Setelah itu, setiap potongan plat akan mengalami treatment punch dengan action sesuai release dan dilakukan oleh operator punch yang berjumlah 1 orang dan juga mesin punch yang berjumlah 1. Jika sudah kita masukkan, lama waktu prosesnya berjalan secara normal, berdistribusi normal dengan unit second dengan rata-rata 130 detik dan standar deviasi 54. Jika sudah, kita akan mendefinisikan lagi karena dia sudah mengalami suatu treatment, maka dia akan berubah menjadi entitas yang baru. Maka dari itu kita di sini kita akan tulis sebagai assign plat siap jelas, karena setelah ini plat-plat tersebut akan mengalami proses pengelasan. Kita tambahkan entity type, kita namakan plat siap jelas, lalu kita tambahkan juga entity feature-nya, terserah teman-teman mau menggunakan icon yang mana.
plat-plat yang siap dilas ini akan kita antarkan menggunakan konveyor, maka kita membutuhkan serangkaian modul untuk mengakses konveyor tersebut. Yang pertama ialah modul akses, lalu konveyornya kita tulis sebagai konveyor, number cell-nya kita tulis 1, lalu klik OK. Setelah mengakses atau memanggil konveyor tersebut, kita akan mendefinisikan konveyor tersebut, lalu tujuan konveyor tersebut mau dibawa ke stasiun apa. Di sini kita tulis stasiun perakitan. Jika kita menggunakan modul untuk memanggil konveyor dan untuk mendefinisikan konveyor, maka jangan lupa kita juga harus mengisi data modul konveyor. Ini kita akan memasukkan velocity-nya atau kecepatannya, mengganti unitnya menjadi 1 meter per second. Lalu kita juga mendefinisikan segmen atau awal dari konveyor ini berasal. Kita harus mendefinisikan dari stasiun yang pertama kali dibuat adalah stasiun pemotongan. Lalu next stationnya kita tulis di sini ialah stasiun perakitan dengan jarak 10 meter. Jika sudah, jangan lupa untuk menghubungkan dari satu modul ke modul yang lain. Setelah itu kami akan mendefinisikan kedatangan. Part yang kedua ialah kunci pengait, yang kita akan namakan atau definisikan sebagai kunci pengait. Kunci pengait ini datang secara konstan dalam jarak 5 menit sekali, dengan sekali kedatangan berjumlah 10 buah dengan maksimal kedatangan 4. Setelah itu kunci pengait akan dibawa secara manual menuju stasiun perakitan, maka dari itu kita menggunakan modul route di sini. Kita tulis captionnya menjadi route kunci pengait ke perakitan dengan waktunya berdistribusi normal dengan rata-rata 1,52 dan standar deviasi sebesar 0,3 menit, dan destinasinya adalah stasiun perakitan. Jadi di sini kita akan mendapatkan 2 jenis material menuju ke stasiun yang sama. Pertama adalah plat yang sudah siap dilas, dan yang kedua ialah kunci pengait. Kemudian kita akan mendefinisikan stasiun perakitan. Copy paste stasiun perakitan, lalu OK. Jika sudah, kita harus menentukan material apa yang masuk ke stasiun perakitan, karena tadi terdapat 2 material dan kedua material tersebut mendapatkan treatment yang berbeda. Maka dari itu kita buat captionnya menjadi plat atau kunci pengait dengan tipe two-way by condition. Jika dia kondisinya merupakan plat siap dilas, maka dia akan mendapatkan treatment seperti ini. Lalu ketika dia kondisinya merupakan material yang lain, maka dia akan mendapatkan treatment yang berbeda. Lalu kita akan exit karena tadi sudah menggunakan convey atau kita menggunakan konveyor. Kita akan melepas konveyor tersebut ketika sudah sampai di stasiun perakitan. Jika sudah,
plat yang siap diles tadi kita jadikan 1 menjadi 6 untuk selanjutnya mengalami proses pengelasan. Kita namakan prosesnya proses pengelasan, tapi di sini actionnya kita hanya menggunakan sys delay saja. Kenapa kita menggunakan sys delay saja? Karena kita akan menggunakan 2 jenis resource. Jadi di sini yang pertama ialah operator perakitan, yang kedua ialah mesin las. Sedangkan di proses selanjutnya kita juga masih akan menggunakan operator perakitan. Maka dari itu kita tidak langsung melepas si operator perakitan, melainkan menggunakannya lagi di proses selanjutnya. Maka dari itu kita hanya menggunakan sys delay saja. Jika sudah, di setupnya kita menggunakan triangular dengan unitnya menit dengan waktu yang sudah ditentukan dari studi kasus. Oke. Selanjutnya kita akan mendefinisikan material baru atau entitas baru, yaitu lemari siap rakit. Karena dia tadi sudah mengalami pengelasan menjadi sebuah lemari, lalu kita akan merakitnya menjadi lemari jadi. Upload di sini entity picture-nya terserah apa. Dan yang perlu diingat di sini ialah variabel. Kita akan buat dia menjadi lemari siap, dan new value-nya kita buat menjadi lemari siap plus 1. New value di sini atau variabel di sini gunanya untuk menghitung. Kita juga akan membuat atributnya karena kita akan menggabungkan 2 entitas yang berbeda, yaitu lemari dan kunci pengait. Maka dari itu atributnya harus kita samakan agar nanti kita bisa meng-batch mereka berdua berdasarkan atribut ini. Jika sudah, jangan lupa untuk di-save, karena tadi kita mendefinisikan platnya. Sekarang kita akan mendefinisikan kunci rakit, kunci pengaitnya. Di entity tab-nya kita buat sebagai kunci siap rakit, kemudian entity picture-nya terserah mau dipilih yang mana. Lalu variabelnya kita buat sebagai kunci pengait siap, lalu value-nya kita copy paste dan tulis plus 1. Kita membuat atributnya akan kita samakan, yaitu perakitan, dan value-nya kita akan buat menjadi kunci pengait siap. Selanjutnya kita akan merilis atau melepaskan salah satu resource karena kita sudah tidak membutuhkannya lagi. Di sini kita akan melepaskan mesin las karena kita sudah tidak membutuhkan mesin las itu tadi. Kita cari mesin las karena sudah didefinisikan dari awal, lalu kita oke. Setelah ini kita akan melakukan match atau mencocokkan. Kita menginginkan lemari siap rakit akan bergabung dengan kunci siap rakit. Maka dari itu number match kita masukkan 2, tapi tipenya berdasarkan atribut. Dan atribut tadi sudah kita buat sebelumnya, namanya ialah perakitan.
karena match hanya mencocokkan saja, kita tetap harus menggunakan modul batch untuk menggabungkan kedua entitas yang berbeda tadi atau perakitan tadi. Di sini tipenya ialah permanen dengan by atribut, lalu atributnya ialah perakitan. Setelah kita batch, kita perlu mendefinisikan waktu untuk melakukan proses batch tersebut. Di sini kita hanya menggunakan delay saja atau hanya mendefinisikan waktu saja. Allocation-nya kita buat value address, lalu delay time-nya berdistribusi normal dengan rata-rata 3,11 dan standar deviasi 0,45 dan unitnya ialah menit. Setelah memakan waktu untuk proses perakitan, maka selanjutnya ialah mendefinisikan lemari jadi, karena dia sudah mendefinisikan lemari siap dicat, karena dia tadi sudah di batch dengan kunci pengait, lalu proses selanjutnya ialah pengecatan. Kita buat tipenya menjadi lemari siap dicat dengan entity picture-nya, terserah teman-teman. Jika sudah, karena tugas operator rakit sudah selesai, maka di sini kita akan merilis atau melepas operator perakitan. Kita ganti namanya menjadi rilis operator perakitan, lalu pilih operator perakitan untuk dilepas. Jika sudah, di sini kita akan melakukan proses pengecatan. Dengan actionnya ialah sysdue release. Dengan menggunakan operator pengecatan yang berjumlah 1. Kemudian delay type-nya kita buat distribusi normal dengan unitnya menit, dengan rata-rata 8,14 menit, dengan standar deviasi sebesar 2,37. Jika sudah, kita akan definisikan lagi entitas yang baru karena dia sudah mengalami proses pengecatan menjadi lemari siap jemur. Kita namakan entitasnya menjadi lemari siap jemur. Jika sudah, kita akan buat entity picture-nya. Delay lagi untuk memberikan waktu karena makanya sendiri delay penyebaran. Kita buat allocation yang embedded dengan unitnya menit dan delay time-nya sebesar 30. Lemari yang sudah dijemur tadi, dia akan didefinisikan menjadi entitas yang baru, yaitu lemari jadi. Kita buat entitasnya, kita namai menjadi lemari jadi, lalu ditambahkan picture animasinya terserah teman-teman. Sini kita akan menggunakan icon package. Oke,
akan menambahkan variabel lagi, kita namai keuntungan, karena berdasarkan studi kasus bahwa keuntungan bersih sebesar 60.000. Jadi nanti ketika terdapat satu lemari yang sudah jadi, kita akan bisa melihat bahwa keuntungan tambah sebanyak dan berlaku kelipatan juga. Lalu yang terakhir adalah kita dispose lemari. Jika sudah, jangan lupa menghubungkan dari satu mobil ke mobil lainnya. Jangan sampai ada mobil yang belum terhubung, karena nanti program teman-teman akan menjadi debug. Dan harus memperhatikan pula bahwa modul match ini pasti memiliki dua input dan akan mengeluarkan dua input juga. Jadi konektornya pun harus ada dua sebelumnya dan ada dua di setelahnya. Jika sudah, di sini kita akan membuat perhitungan keuntungannya. Kita tulis di sini perhitungan keuntungan dengan model type-nya kita namakan sebagai perhitungan. Lalu kita biarkan rutin saja dengan maksimal arrival 1 kali dan first creation kita buat jadi T-Vian. Jika sudah, kita akan mengassign atau mendefinisikan perhitungan keuntungan tadi. Kita namai di sini adalah net profit dengan variabel name-nya kita buat dari net profit juga, dan di value-nya kita tulis keuntungan minus total titik system cost. Jika sudah, kita akan menggunakan modul record untuk menghitung keuntungan harian. Value-nya kita tulis menjadi net profit yang kita sudah definisikan di awal, lalu yang terakhir kita dispose. Jangan lupa untuk menyambungkan dari satu modul ke modul yang lain. Lalu sekarang kita akan menambahkan variabel kita ini menunjukkan output yang didapat ketika program kirap. Kita tulis dalam expression ini adalah dispose lemari jadi dot number out
Lalu kita beri judul produk jadi. Jadi ini akan menunjukkan produk jadi setiap harinya. Kita letakkan di tempat yang kalian inginkan, terserah muncul seperti ini. Jika sudah, kita juga akan menambahkan variabel untuk mengetahui keuntungan yang didapatkan. Calculate variabel, lalu expressionnya kita cari keuntungan. Lalu title text-nya kita ubah menjadi keuntungan. Jika sudah, kita letakkan, kita drag membentuk kotak seperti ini. Dan lupa untuk di save. Lalu menulis di kasus CV ini bekerja selama 8 jam setiap harinya, maka application lagi sini kita tulis 8. Sudah, saya ingin mengecek apakah program ini sudah bisa di-run atau belum. Sekarang akan saya jelaskan bagaimana caranya untuk menambahkan animasi pada user interface. Kita buat operator inspeksi, kita masukkan ketika dia idle, dia akan menunjukkan icon seperti apa, dan ketika dia busy atau sedang melakukan pekerjaannya, dia akan menunjukkan icon seperti apa. Jadi nanti akan lebih terlihat utilitasnya akan terlihat secara visual bahwa dia sedang bekerja atau sedang tidak bekerja. Kita bisa zoom lalu kita perbesar iconnya, dan ketika di-run dia akan bergerak atau mengikuti simulasi yang dijalankan. Selanjutnya kita akan belajar cara menggunakan Process Analyzer untuk membuat skenario perbaikan pada arena. Pertama adalah klik Tools, lalu klik Process Analyzer, lalu klik New File, kemudian double klik untuk menamai skenario teman-teman. Kita beri nama di sini skenario praktikum. Ketika sudah, kita akan klik 2 kali untuk menginputkan program yang sudah teman-teman buat. Di sini program harus sudah benar logikanya, tidak boleh ada yang debug. Ketika sudah, kita akan menginsert control, lalu kita masukkan di sini operator punch. Jadi artinya kita akan mengotak-atik jumlah operator punch-nya. Karena tadi operator punch juga disertai oleh mesin punch, jadi kita akan memasukkan kontrol lagi mesin punch. Jika sudah, kita akan memasukkan kontrol satu lagi dari user specified, dari sistem, yaitu replication length. Ketika sudah, kita akan kita ingin melihat responnya itu seperti apa, dan kita bisa memilih respon mana saja yang ingin ditunjukkan. Sebagai contoh, karena tadi kita memasukkan operator punch dan mesin punch, kita ingin melihat hasil dari skenario yang telah dibuat nanti, efeknya seperti apa. Kita masukkan dari resource operator punch.utilization dan mesin punch.utilization. Setelah itu kita juga ingin melihat keuntungan yang diperoleh seperti ini. Jika sudah, kita double klik, lalu klik kanan, duplicate, kemudian kita duplicate lagi.
Lalu kita ganti namanya yang pertama menjadi baseline, karena kita akan membandingkan baseline dengan skenario yang kita buat. Lalu baris yang ketiga kita ganti menjadi skenario 2. Nah, ini kan masih nominalnya sama kan, kita akan otak-atik dulu sesuai keinginan kita. Misal kita ganti menjadi 3 operator punch di skenario 1 dan 2 operator punch di skenario 2. Lalu mesin punch kita ganti menjadi 3 di skenario 1 dan kita ubah menjadi 2 di skenario 2. Lalu replication length atau lamanya kita menjalankan program simulasi kita buat menjadi 5 jam dan satunya menjadi 6 jam. Jika sudah, kita harus meng-save lalu kita blok semuanya sebelum kita run. Lalu kita klik OK. Maka hasilnya akan ditunjukkan seperti pada tabel responses. Dan ini teman-teman bisa mengotak-atik bagian lainnya.